Kita hari ini mau ke Disney sih. Nah, tapi sebelum itu kita mau ke Ginza dulu. Mau belanja sedikit dan beli-beli titipan. Habis itu baru ke Disney sih. Yoks. Sekarang baru sampai di Ginza, sekarang mau lihat-lihat keliling-keliling, sekarang belanja. Yang pasti di sini buat shopping fashion itu katanya populer banget ya. Jadi di belakang itu namanya apa? Wako Building. Wako Building, landmarknya Ginza. Kalau Asakusa kan lebih tradisional gitu. Kalau di sini lebih modern banget buildingnya. Jadi ya semi-semi kayak di Sydney gitu. Nah kalau di Ginza itu panjang jalan banyak banget shopsnya. Karena di sini memang kayaknya one of fashion district ya di Jepang. Dan salah satu shop yang populer di Ginza adalah Uniqlo-nya. Dan di sini Uniqlo-nya ada 12 lantai. Yang dan dalamnya itu keren banget. Dari mulai etalase sampai koleksinya, displaynya ini keren banget. Di sini harganya relatif lebih murah ya, sekitar 300 sampai 400 ribuan lah dibanding harga di Jakarta. Baru keluar Uniqlo dan belanja sekitar 1.700 yen atau sekitar 2 juta, tapi dapetnya banyak banget. Jadi gue bisa bilang consider Uniqlo di Jepang itu murah banget. So recommended banget buat kalian penggemar Uniqlo buat ke Uniqlo di Ginza karena murah dan lengkap. Sekarang lagi di satu jalan di belakangnya Uniqlo mau nyari yang namanya Dover Street Market. Ya ketemu di depan sana buat nyari titipan temen. Comes des Garcons. Pasnya dia nyari di situ. Yuk lihat ke dalam. Ternyata barang yang dicari sudah sold out. Tapi buat info aja, baju-baju di sini keren-keren banget. Cuma harganya mahal banget. Itu bisa dari 90.000 yen sampai 100.000 yen lebih. Jadi itu bisa sampai 9 juta sampai 10 juta lebih, di atas 10 jutaan sih bajunya. Memang karena emang desainer desain sih. Tapi keren-keren habis. Kok kalian yang punya budget bisa belanja di sini, oke? Sekarang kita mau ke Tokyo Disney Sea. Naik kereta airline lagi ya ke Naihama. So excited to Disney Sea. Mau lihat gimana Disney Sea? Let's check it out. Akhirnya udah mau masuk ke Disney Sea. Kita kemarin beli tiketnya di Jakarta, di travel gitu. Harganya sekitar 465.000 rupiah kalau beli di Jakarta. Dan dalamnya ini udah seru banget, dan ngeliat orang-orang pada pakai pernak-pernik Disney gitu, jadi semakin excited. Harga tiket ke Disney Sea-nya itu naik keretanya harganya 260 yen. Nah, sekarang kita mau naik keretanya nih, keretanya udah sampai. Pas masuk, dikasih guide map. Nih, ditanya dulu dari mana, mereka ngasih guide mapnya khusus buat orang Indonesia. Jadi bisa kita pahami sedalam-dalamnya. Main! Kita mau main yang antrinya paling sedikit dan bisa ngelihat semua lokasi dulu kayak mau main apa. Jadi kita pilih Disney Sea Electric Rail buat jadi ride kita yang pertama. Yang penting bisa main dulu, ngerasain ride ini dulu, baru kita pilih-pilih pedang lainnya. Oke. Ada semacam kayak express line, semua orang bisa ngelakuin express tiket dengan cara nge-scan kartunya terus ngantri, dan mereka tahu bisa keluar jam, mereka bisa main di wahana itu jam berapa gitu loh. Tapi tetap aja harus nunggu lama. Sedikit tips, kok kalian pergi dalam rombongan dan mereka sukanya lain-lain, lebih baik kalian mencar. Jadi kalian bisa ngantri di tempat-tempat yang berbeda, terus masing-masing bisa menikmati masing-masing, terus kalian janjian gitu mau ketemu di mana. Daripada barengan
terus mainannya, terus harus milih dari sekian banyak, ada yang nggak suka, ada yang suka, jadi nggak main-main ujungnya. Apalagi di sini kayaknya sehari cuma bisa main 3 permainan deh maksimal kalau untuk kalian yang nggak pakai Fastlane. So itulah tips and trik dari Papa Trisna Saputra. Nah, salah satu tradisi orang-orang kalau datang ke Disney Sea adalah menggunakan pernak-pernik Disney di kepala, either kuping atau segala macam, dan mereka menyebutkan kata kawaii, kau, which means so cute. People really love kawaii. Kawaii. Well, I do love kawaii things, but I don't spend money for kawaii things. Jadi kalau dilihat-lihat orang-orang pada datang ke Disney Sea ini bukan cuma purely buat main doang wahananya, tapi banyak kan kayak buat jalan-jalan, souvenir, foto-foto. Karena kalau ngantri mainannya sendiri banyak juga sih, cuma kayak padat banget. Jadi mostly pada demen aja beli-beli souvenir Disney begini, nikmatin ambience-nya, nunggu-nunggu peret seperti itu. Nah, kalau di sebelah gue ini, jadi kayak ada popcorn stall. Tapi again, ngantrinya juga panjang sekali. Tapi memang tempatnya lucu banget. Jadi kayak ada beruang kecil gitu di dalam tempat popcornnya. So, makanya mereka pada ngantri. Kalau di belakang gue ini namanya Aquatopia. Jadi itu semacam bom-bom kar dalam air ya. Tapi mereka nggak tahu arahnya. Jadi maksudnya kayak mereka naik ke perahu, tapi mereka bukan mereka yang ngedalin, tetap mesin yang ngedalin. Jadi mereka bakal muter jalan sesuai mesinnya mau kemana-mana gitu. Lucu juga ya. Barusan adalah Raging Spirits. Ya, itu adalah kayak semacam roller coaster gitu. Nah, tapi medannya itu lebih kayak berapi-api seperti mining area gitu. Seru banget. I'm in the Little Mermaid. It's like underwater, fantastic, right?